Assalamualaikum for all my beloved students. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kemarin kita sudah 1 minggu ini mengadakan ulangan harian ya. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali materi kita di bab himpunan. Nah, di bab himpunan ini materi yang terakhir nih, diagram Venn ya. Diagram Venn. Nah, jadi bagaimana sih cara membuat diagram Venn? Jadi ada langkah-langkahnya untuk membuat diagram Venn. Lihat langkah-langkahnya di sini. Ada 4 macam untuk membuat diagram Venn. Yang pertama, kita buat dulu persegi panjang. Langsung kita eksekusi di sini ya. Ini langkahnya, ini contohnya. Langsung kita eksekusi di sini. Langkah yang pertama kita buat persegi panjang. Berarti kita buat persegi panjang di sini. Nih. Langkah yang pertama sudah. Langkah yang kedua, kita buat lambang S. S itu apa? S itu semesta ya. Semesta itu kita buat di pojok kiri sebelah sini. Kita buat S nih. Oke, langkah yang selanjutnya, buat noktah. Noktah itu nanti ada titik ya. Maksud noktah ini titik. Nanti kita buat di sini ya. Kemudian buat noktah tertutup. Ini dibuat ya. Kurva ini ya. Kurva tertutup. Nah, lihat. Setelah kita buat lambang S di sini, lihat contohnya. Anggota S ada 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian anggota A ada 2, 4 dan 6. Nah, lihat. S ini adalah anggota dari semua di sini, ya. Jadi, anggota S itu semua yang ada di kotak ini. Kemudian anggota A itu 2, 4, 6. Kita buat kurva tertutup. Yang namanya kurva tertutup seperti ini. Ini ya, kurva tertutup. Kemudian kita buat nama himpunannya di dalam kurva tertutup ini. Karena di sini namanya A, kita buat A di sini. Kemudian anggotanya kita masukkan ke dalam rumah si A. Nah, rumah si A anggotanya itu 2, 4, 6. Kita buat di dalam A ini. 2, 4, 6. Kita sebarkan di sini. Nah, kemudian tadi di sini ada noktah. Noktah itu apa? Titik. Titik itu dibuat di sini. Di depannya ya. Di depan ini. Jadi anggota A 2, 4, 6 kita masukkan ke dalam anggota ini. 2, 4, 6. Jangan lupa kita buat noktahnya atau titiknya di depan 2, di depan 4 dan di depan 6. Kemudian lihat anggota S. Anggota S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota S ini letaknya itu ada di dalam ini. Ya, dalam ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita sebarkan di sini. Tapi jika sudah ada angka di A ini, nggak usah tulis lagi. Ya, kita sebarkan di luar ini. Jadi mana yang belum ditulis selain dari 2, 4, 6? Mana? 1, 3, 5. Kita sebarkan di luarnya. 1, kemudian 3, kemudian 5. Sudah selesai. Ya, ini contohnya. Kemudian, setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk membuat diagram Venn. Diagram Venn itu juga ada macam-macamnya, ada 4 macam nih. Yang pertama seperti ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, kita ulas yang pertama dulu. Untuk macam-macam diagram Venn yang pertama, itu gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini namanya apa? Ini namanya diagram yang saling lepas. Lihat ya, dari kurvanya ini dia saling lepas. Saling lepas. Nah, kalau soalnya seperti ini, gambarnya seperti ini, itu yang diketahui gimana? Anggotanya. Lihat di sini. Ada anggota S 1 sampai 8. A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Jadi kita masukkan dulu angkanya di anggota A dan anggota B. Masukkan anggota A di kurva di A. 1, 2, 3. Yang B kita masukkan juga. 4, 5, 6. Kemudian angka yang belum ditulis di A di B, yang anggota S itu disebarkan di luar dari anggota A dan anggota B. Mana yang belum ditulis? Mana yang belum ditulis? 1 udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang belum mana? 7 dan 8. Sisanya kita letakkan di luar dari kurva A dan kurva B. 7, 8. Boleh nggak di sini? Boleh. Boleh nggak di sini? Boleh. Yang penting dia nggak di dalam A dan B dan tidak di luar dari segi yang ini, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya himpunan berpotongan. Bisa dilihat dari gambarnya ini ya, berpotongan. Nah, kalau begini, itu gimana sih anggotanya? Lihat. Lihat anggota A dan anggota B. Gambarnya berpotongan.
itu anggota A dan anggota B itu ada yang sama, makanya gambarnya seperti ini. Coba lihat kita anggota A dan anggota B, ada nggak yang sama? Ada, 2, 3. Yang sama ini kita letakkan di tengah-tengah ini. Ya, berarti yang sama kita letakkan di sini, 2. Kemudian 3. Nah, kemudian anggota A yang belum ditulis mana? 5 dan 7. 5, 7. Kemudian anggota B mana yang belum ditulis selain dari yang sama tadi? 1, kemudian 4. Nah, selanjutnya anggota S sisanya mana yang belum ditulis? 1 udah, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisanya mana? 6. Kemudian 8. Ada nggak sisa yang lain? Kita cek ya. 1 udah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, semuanya sudah selesai ya. Mengerti ya sampai macam-macam diagram Venn yang kedua, saling lepas dan berpotongan. Lihat bedanya di mana? Kalau yang di nomor 1 ini nggak ada anggota A dan B yang sama, nggak ada. Makanya gambarnya seperti ini. Kalau contoh yang nomor 2 itu ada anggota yang sama, makanya gambarnya seperti ini. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini namanya bagian ya, himpunan bagian namanya. Yang ketiga, bagaimana pula cara mengerjakannya ini, Miss? Coba kalian lihat. Lihat anggota A dan anggota B. Semua anggota A ada di B. Lihat ya, semua anggota A ada di B. Kalau semua anggota A ada di B, itu gambarnya seperti ini. Nih, mirip apa ini ya? Mirip telur mata sapi ya. Iya ya, mirip telur mata sapi. Nah, sekarang kita masukkan angka yang di anggota A. Berarti 1, 2, 3. Kemudian anggota B. Apakah anggota B kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5? Tidak. Kenapa tidak? Karena, lihat, anggota B itu yang ditulis cukup 4 dan 5 saja. 4 dan 5. Kenapa hanya dibuat 4 dan 5? Karena kalau kita baca anggota B itu, lihat rumah B. Rumah B itu kan bulat nih kan? Ini bulat nih kan? Nih. Rumah B ada di dalam ini. Berarti kan anggota A ini ada di dalam rumah B. Makanya 1, 2, 3 itu termasuk anggota dari B. Makanya hanya kita buat sisanya 4 sama 5. Tapi anggota A cukup 1, 2, 3 aja. Jadi 4 sama 5 bukan anggota A. Kenapa? Karena rumah A ini cukup di sini, nggak di luar. Oke, bisa ya? Bisa dong. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini ada yang keempat. Namanya himpunan A sama dengan B. Kenapa A sama dengan B? Karena anggota A sama anggota B, semua anggotanya sama. Lihat di sini. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Sama semuanya. Jadi kita buat satu aja di sini. Kita buat nama himpunan di sini A sama dengan B. Nanti kalau misalnya di soal di sini C sama D, kalian buat C sama dengan D ya. Kita masukkan anggotanya. 2, 4, 6. Nggak perlu kita buat 2,2, 4, 4, 6, 6, nggak perlu ya. Karena di sini pengertiannya A sama dengan B, berarti A-nya 2, 4, 6, B-nya juga 2,4,6 ya. Kemudian S-nya mana yang ketinggalan? Oh, sebelah sini itu ada S yang belum kita tulis ya. Ada S yang belum kita tulis lagi selain dari 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Berarti sisanya 6. Kemudian 7, 8. Oke, udah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Sisa dari anggota S yang belum ditulis di A di B. Berarti 1, 2 sudah, 3, 4 udah, 5, 6, 7, 8. Oke, sangat mudah kan? Sangat mudah menentukan macam-macam diagram Venn dan menuliskan diagram Venn itu bagaimana. Nah, sekarang ada contoh soal. Itu soalnya itu memakai cerita. Ya, cerita. Kalau ini kan gampang kan? Gampang. Jadi, semua soal dalam matematika itu ada soal ceritanya. Atau ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, lihat, ini kan kehidupan sehari-hari kita nih contohnya. Saya buat 2 contoh yang macam-macam kehidupan di sehari-hari kita. Coba lihat yang nomor 1 kita bahas. Dari sekelompok anak, ada 22 anak senang membaca. Langsung kita kerjakan. Nah, lihat. Cara mengerjakannya.
Pastinya dengan menggunakan persegi panjang. Kita sudah buat di sini persegi panjangnya. Kemudian jangan lupa dibuat lambang S-nya di pojok kiri. Nih, ini S. Kalau di angka ini kita buatkan S kan. Nah, kalau di contoh soal ini, S ini adalah jumlah dari sesuaikan sama soal di atas. Di atas katanya dari sekelompok anak 22 suka ini, 28 suka bermain musik, 20 anak suka membaca dan bermain. Yang ditanya, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Oke, berarti untuk soal nomor 1, ini yang ditanya nih. Ya, maksud S ini adalah jumlah semuanya. Sedangkan yang ditanya banyak anak dalam kelompok tersebut. Ini yang ditanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat, kita menggunakan diagram Venn. Nah, kalau mengerjakan contoh soal ini, kita menggunakan banyak ini ya. Ini yang berpotongan. Jadi kita buat begini. Kurva tertutup, tapi dia yang berpotongan. Ya. Kemudian ada 2. Kenapa 2? Karena di sini ceritanya ada 2 macam. Senang membaca, kemudian senang bermain musik. Kita buat nama himpunan ini sesuai dengan soalnya. Di sini kan membaca, kita buat lambangnya 1 aja ya. M kita buat di sini. Membaca. Kemudian bermain musik, kita buat di sini bermain. Ya, nanti kamu sesuaikan soalnya sama soal di sini ya. Kemudian langsung kita masukkan angkanya di dalam ini. Bagaimana caranya? Lihat. 22 anak senang membaca. Membaca tadi di mana? Di sebelah sini ya. 22. Kemudian 28 anak senang bermain musik. Bermain musik di sebelah sini kolomnya, berarti 28 di sini. Lanjut, 20 anak senang membaca dan bermain musik, berarti letaknya di tengah-tengah nih, di sini. Berarti kan suka-suka kedua-duanya. Lihat di sini. Ini pengertiannya tadi yang sama letakkan di tengah. Sama juga dengan ini. Yang suka kedua-duanya kita letakkan di tengah. Berapa tadi? 20. Kemudian, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Oke, ngerjakannya gampang. Saya lihat di sini ya. Oke, lihat. Tadi, yang suka membaca itu 22 orang. Kemudian yang suka bermain musik 28 orang. Kemudian yang suka kedua-duanya itu 20 orang. Berarti, di 22 orang ini, di dalamnya kan ada yang suka bermain musik. Ya, berarti cara mengerjakannya hanya kalian kurangkan sama yang suka ini. Berarti 22 dikurangkan sama yang suka keduanya. 22 dikurang 20, berapa hasilnya di sini? 2. Begitu juga dengan ini. 28 dikurangkan sama yang suka keduanya, kurang 20. Berapa hasilnya? 8. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya anak dalam kelompok tersebut, kita jumlahkan semua. Ya, cara menjumlahkannya gimana? Ini lihat yang kita hasilkan tadi nih. Ini ditambah ini. Berarti 2 ditambah 20 ditambah 8. Hasilnya berapa? 30. Berarti di sini kita buat 30. Ya, berarti jumlah banyak anaknya ini ada 30 semuanya. Ya. Kalau di sini yang 22 suka membaca 22 orang. Tapi di dalam 22 ini ada yang suka bermain musik di dalam ini. Makanya caranya kita kurangkan sama yang suka keduanya. Oke, gampang kali ya? Gampang kali. Nah, contoh yang kedua. Oh, semestanya diketahui. Lihat ini. Ya, jadi semestanya itu jumlah siswanya semuanya. Kita buat berarti di sini 60. Kemudian kita buat diagram Venn-nya di sini. Nih, kita buat nama himpunannya. Apa nama himpunannya? Ceritanya apa di sini? Gemar basket. Berarti kita buat basket. B. Kemudian bulu tangkis. Kita buat bulu tangkis BT. Selanjutnya kita masukkan yang diketahui. Dari 60 orang sudah ya semestanya. Kemudian di antaranya 50 anak gemar basket. Berarti 50 di sini dong. Ya kan? Kemudian 40 anak gemar bulu tangkis dan 35 anak gemar keduanya. Berarti di sini 40, kemudian 35 di sebelah sini. Nah, selanjutnya apa yang ditanya? Berapa anak yang tidak gemar basket
dan bulu tangkis. Nah, coba Miss tanya. Semesta itu letaknya di sini. Basket itu letaknya di sini. Yang suka keduanya letaknya di tengah-tengah. Kemudian bulu tangkis letaknya di sini. Nah, sekarang yang ditanya yang tidak suka kedua-duanya, nggak suka. Berarti letak dia di mana? Kan itu yang ditanya. Jadi nanti letaknya di mana? Nanti ya. Nanti oke. Kita jawab dulu. Cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya sama seperti di atas. Ya, kita kurangkan sama yang suka keduanya. 50 dikurang 35. Berapa? 50 kurang 35 berapa? Ya, 15. 15 ya. Oke, kemudian 40 dikurang sama 35. Berapa? 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya 60. Berarti jumlah orangnya kita kurangkan sama yang ini ya. Berarti kalau gampangnya gini, 15 tambah 35 tambah 5 tutup kurung, berarti 60 dikurang 15 tambah 35 berapa? 50 tambah 5 55, berarti hasilnya 5. Berarti ada 5 anak yang nggak suka keduanya. Letaknya di mana? Di luar dari buletan ini. Boleh sini ya. Jangan di dalam ini, jangan. Berarti 5 kita letakkan di sini. Oke ya? Gampang. Nah, anak-anak Miss, sampai sini dulu materi kita diagram Venn. Pas kebetulan ya, ini materi himpunan udah selesai kita sampai sini. Minggu depan kita masuk materi aljabar ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.